Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan menjelaskan tentang layouting aplikasi mobile. Di sini saya Rian Pandia Dwi Saputra dengan NIM 2218114 beranggotakan Satria Dioga Dwi Saputra 2218140, Fajrul Ramadan 2218120 dan Infat Maraka Putra 2218129. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satria Dioga Dwi Saputra dengan NIM 2218140. Pada bab ini kita akan membahas tentang layouting. Apa itu layouting? Yaitu dari definisinya sendiri, layouting yaitu adalah tata letak visual elemen UI aplikasi. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk penempatan dan pengaturan komponen UI, dan pentingnya yaitu adalah susunan logis, mudah dibaca, dan responsif layar. Itu adalah seputar tentang layouting. Lalu mengapa layouting penting di aplikasi mobile? Yaitu yang pertama karena variasi perangkat, yaitu ukuran layar dan orientasi berbeda. Kedua, pertimbangan pengembang, yaitu penaat elemen, proporsi ruang, dan responsivitas. Yang ketiga, ada solusi umum, yaitu konsep flexbox dan gaya atau styles. Lalu ada juga flexbox model tata letak fleksibel, yaitu memiliki definisi model tata letak fleksibel untuk UI mobile dan memiliki fungsi untuk merancang tata letak responsif. Lalu untuk perbandingan CSS, mirip CSS dengan website dan memiliki beberapa pengecualian, yakni yang pertama ada flex direction default column, yang kedua ada align content default flex start, ada flex string yaitu default 0, yang keempat yang terakhir adalah parameter flex atau parameter flex satu angka. Responsif, gampang beradaptasi pada layar. Lalu distribusi ruang, mengatur peregangan atau penyusutan komponen. Lalu penataan, menyederhanakan vertikal atau horizontalnya. Penempatan, memudahkan posisi relatif. Lalu properti umum flexbox, yaitu flex. Pengertiannya adalah menentukan item mengisi ruang. Pembagian ruang dibagi sesuai properti flex. Saya Fajrul Ramadan dengan NIM 2218120. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang properti pada layout. Pertama saya akan menjelaskan tentang properti flexbox dengan flex direction, di mana properti ini untuk mendefinisikan kontrol dari arah children. Kemudian sumber utama itu mengarah utama pada penempatan di awal. Langsung ke implementasinya saja. Di flex direction itu terdapat 4 pilihan, yaitu pertama ada column, row, column reverse, dan row reverse. Column itu dia arah dari properti atau data-data kita itu mengarah pada arah ke bawah secara kolom, di mana di sini ada indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga. Untuk kolom reverse itu seperti penamaannya, yaitu kolom tetapi diputarbalikan, sehingga dia arahnya dari atas akan berubah menjadi ke bawah, dan juga sama seperti indeksnya. Yang awalnya indeks pertama di kolom biasa itu dia berada di atas, tapi kolom reverse dia dimulai dari bawah, sehingga indeksnya menjadi 1, 2, dan 3. Untuk row, dia dimulai dari ujung kiri, di mana indeksnya itu dimulai dari ujung kiri, dan mengarah secara horizontal, secara lurus seperti baris, di mana di sini dimulai dari indeks 0, 1, dan 2. Row reverse juga sama seperti column reverse, dia kebalikan dari row biasa, di mana peletakannya itu berada di kebalikan dari row yang awal, di mana di awal itu berada di ujung kiri, sekarang pindah menjadi ujung kanan. Indeksnya pun sama, dia dimulai dari kanan, 0, 1, 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang flexwarp, di mana flexwarp itu dia berguna untuk mengontrol children agar tidak melebihi dari kontainer, di mana flexwarp ini akan memaksa children
agar tidak satu baris. Item-itemnya juga akan dibungkus dan align kontennya juga akan menentukan penempatan garis. Untuk implementasinya seperti ini. Untuk flex warp, kalau kita memilih warp, maka dia akan membagi children-nya agar menjadi 2 baris, agar tidak melebihi dari kontainer device kita. Kalau kita memilih non warp, maka dia akan memaksa item-item dari children kita untuk berada pada baris yang sama, dan ini sering terjadi akan menjadi masalah, sehingga diperlukan flex warp agar konten kita tidak melebihi dari kontainer. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah properti umum Flexbox, justify content, dan align items. Yang pertama ada justify content. Di sini justify content yaitu menyelaraskan children di poros utama. Selanjutnya yaitu posisikan children horizontal atau vertikal. Yang kedua ada align item, menyelaraskan turunan di sumbu silang mirip dengan justify content dan sumbu silang. Setelah itu kesimpulan dari layouting. Kesimpulannya itu layouting efektif penting sekali untuk aplikasi mobile. Yang kedua ada Flexbox Quad, solusi jika Anda membuat layout yang responsif. Yang ketiga adalah eksplorasi lanjut, pelajari properti Flexbox itu lebih dalam, maksudnya itu lebih paham atau lebih rinci. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.